Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memandu bagaimana cara memulai menyusun perencanaan di e-kinerja pada portal Merdeka Mengajar. Nah, kemarin hari Selasa 19 Desember itu telah dirilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui portal Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana sekali. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke PMM. Nah, PMM itu alamatnya guru.kemdikbud.co.id. Oke, silakan diketik guru.kemdikbud.co.id. Saya sarankan menggunakan laptop ya daripada menggunakan instalasi HP. Oke, sudah. Nah, selanjutnya klik buka PMM. Di pojok kanan atas itu ada tombol warna biru buka PMM tulisannya. Itu klik. Nah, selanjutnya kita klik masuk. Kita pergunakan akun belajar atau madrasah.kemdikbud.co.id. Ya, jadi teman-teman jika sudah memiliki akun belajar.id, silakan dipergunakan untuk menyusun perencanaan e-kinerja di PMM. Oke, terus akunnya, pilih akun yang dipergunakan. Nanti setelah dia sukses, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian mana fitur pengelolaan kinerja itu? Fitur pengelolaan kinerja itu ada di bagian pengembangan diri. Dia itu di sini. Ini logonya. Ya, ikonnya ini. Pengelolaan kinerja. Ini diklik. Ini diklik. Sudah, teman-teman sudah muncul ya. Oke, kalau sudah muncul, ini diklik. Nah, kemudian akan muncul tulisan seperti ini. Makanya kami sarankan menggunakan laptop atau komputer karena tampilannya lebih familiar, tapi lebih jelas lah. Klik tetap di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, yang kita lakukan adalah di sini akan muncul tombol coba sekarang. Nah, ini coba sekarang. Itu diklik. Nah, jika data kita sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Daftar sudah benar. Jika sudah benar, kita klik data sudah benar. Jika belum, cek ulang. Oke, data sudah benar. Nah, selanjutnya adalah di sini akan muncul indikator fokus peningkatan kinerja Anda. Ya, ini berdasarkan rapat pendidikan satuan didik versi terakhir. Yang direkomendasikan itu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Sebenarnya ada yang lain seperti aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, jadi silakan yang ini yang disarankan ya, direkomendasikan. Nah, oke. Baik, kita pilih rekomendasi ya, boleh silakan aja. Boleh sih sebenarnya mana aja, tapi kita pakai yang ini. Oke, nah dipilih. Silakan cara memilih klik aja ya. Kalau sudah dipilih, silakan klik ke pengembangan kompetensi. Oke, di pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya kita akan melihat poin di sini. Berdasarkan Perdijen GTK nomor 7607, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, maka akan lebih baik juga. Jadi kita harus memilih minimal 32 poin. Kita pilih rencana hasil kerja pertama. Oke, saya pakai yang ini. 4 poin. Oke, saya pakai karena ini kegiatan seminar karya komprehensi simposium bisa ya 3 kali lah. Oke, baru 12 berarti kurang dari 20 poin. Tambah lagi rencana hasil kerja saya oke. Saya mana ya? Teknis sedang mendirikan bibliotek ya. Oke. Oke, di PMM. Oke, ini boleh 1 kali kegiatan. Oke, baru 1 kali kegiatan kurang 12. Kalau ini tambah 3 ya. Oke, ini pelatihan mandiri kemudian nambah lagi karena ini masih 12 poin.
Oke, kita tambah lagi. Kita klik apa di sini. Sumber, kurs mentor penyusun praktek baik, karena ini yang ke bawah nilainya besar-besar ya. Oke. Nah ini. Oke, kemudian masih kurang 8 poin. Mungkin ini 4 ya. Kurang 4 poin. Berarti ini 2. Coba ini 2 kegiatan. Sudah. Oke, 36 poin. Ya. Berarti 32. Kalau 32 ini di pas ya. Pas. Poinnya 32 pas, 3 kegiatan, 2 kegiatan, 1 kegiatan. Oke. Kalau sudah, klik ke tugas tambahan. Jika teman-teman itu punya tugas tambahan, contohnya wali kelas, piket, pembina OSIS akan terlihat di sini. Untuk SMK ini ada di sini pilihannya, untuk SMP juga ada pilihannya. Tugas sebagai wakil kepala sekolah, perpustakaan, program keahlian, oke, tugas sebagai pembimbing khusus persatuan pendidikan wali kelas. Oke, kemudian tambah lagi wali kelas, kemudian pembina OSIS, tambah lagi ya apa ya, ekstra. Oke, tambah lagi ya, ini berdasarkan gini ya, SK ya, SK beban kerja dibagikan oleh kepala sekolahnya ini dipakai ya. Oke, apa lagi, koordinator ya, ini berdasarkan SK sebenarnya. Oke, kalau sudah ke perilaku kerja. Oke, ini kan tidak sampai 3 aja ya. Jadi ini berdasarkan SK ya, lihat di SK-nya jadi tugas apa itu ditambahkan di sini. Ke perilaku kerja, oke, pilih, oke, saya, oke, pilih aja silakan ya. Nanti pilih dulu di atas karena perwujudan perilakunya, oke, ya. Kemudian pilih perilakunya. Jadi kita pilih indikator perilaku dulu, baru perwujudan perilaku, sama semua. Kalau tidak salah ini banyak ini. Oke, loyal. Kemudian ini harus semua dicentang ya, dipilih. Kolaboratif. Oke, nah kalau sudah kerangkuman, oke. Nah kalau sudah kerangkuman, nah nanti akan muncul ini targetnya, ini ada panduannya karena ini baru diajukan ke kepala sekolah. Nanti akan dicek dulu oleh kepala sekolah ya. Nah ini, oke, ini sudah sertifikat kegiatan, bukti dukungnya sertifikat. Kalau ini bukti dukungnya kan, ini PKG. Kalau yang ini aksi nyata, oke, aksi nyata. Jadi di PMM aksi nyata. Kalau yang ini komunitas, ya, oke. Kalau ini kurikulum operasional sarana pendidikan, oke, KSP, oke, KSP, ya. Tingkat kehadiran di kelas, oke, ini bukti pendukungnya ya. Nah ini rencana gininya, untuk rencana hasil kerja tambahannya. Nah kalau sudah pas semuanya, silakan ke simpan draft. Nah ini nanti akan dikirimkan ke kepala sekolah. Kalau mau mengubah, silakan klik aja lanjutkan draft. Nanti kita klik aja ini ke kompetisi, nanti kita akan edit seperti ini ya, bisa diedit lagi. Itu aja sih untuk penyusunan perencanaan, jadi gampang sekali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.